Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang percabangan. Jadi, pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya yaitu if, elif, dan else. Jadi, kondisi if digunakan untuk mengeksekusi jika kondisi bernilai true atau benar. Jika kondisi bernilai false atau salah, maka kondisi tidak akan dieksekusi. Misalnya kita membuat sebuah variabel, nama variabelnya yaitu misalnya data sama dengan, yang kemudian diikuti nilai dari variabel yang telah kita buat, misalnya datanya sama dengan 70. Kemudian di line selanjutnya kita masukkan percabangan if-nya. If data, kita menggunakan operator perbandingan, yaitu misalnya lebih kecil dari misalnya 80, kemudian diakhiri dengan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini kita bisa sebut dengan maka print nilai A. Nah, kita run untuk melihat hasilnya. Nah, apabila kondisi yang kita masukkan bernilai true, maka hasilnya akan dieksekusi. Namun, apabila kita memasukkan kondisi bernilai false, maka kondisi if tidak akan dieksekusi. Jadi, kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pernyataannya benar, maka yang dieksekusi adalah nilai di dalam if. Apabila pernyataannya salah, maka yang dieksekusi adalah nilai yang ada dalam kondisi else. Nah, contoh program dari if-else itu sendiri, misalnya kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Misalnya nama variabelnya yaitu nilai sama dengan 90, maka if nilai lebih besar dari 80, maka print selamat Anda lulus. Kemudian untuk else-nya yaitu langsung kita print maaf Anda belum lulus. Apabila pernyataan yang saya masukkan tadi benar, maka yang dieksekusi adalah nilai di dalam if. Apabila kondisi atau pernyataan yang saya berikan tadi itu bernilai false atau salah, maka yang akan dieksekusi yaitu nilai yang ada pada else. Nah, kita run. Nah, yang dieksekusi adalah nilai di dalam if, karena pernyataan yang saya masukkan itu benar. Selanjutnya, kita beralih ke percabangan elif, di mana percabangan elif ini merupakan lanjutan dari percabangan logika dari kondisi if, di mana kondisi elif ini kita dapat memasukkan beberapa kode program untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Sama dengan halnya else, namun kondisi elif ini bisa memasukkan beberapa kode program, tidak hanya satu. Selanjutnya kita beralih ke percabangan
percabangan elif, di mana percabangan elif ini merupakan lanjutan dari percabangan logika dari kondisi if, di mana kondisi elif ini kita dapat memasukkan beberapa kode program untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Sama dengan halnya else, namun kondisi elif ini bisa memasukkan beberapa kode program, tidak hanya satu. Contoh program dari percabangan elif itu sendiri, misalnya kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Misalnya nama variabelnya yaitu umur sama dengan 17. Kemudian kondisi awalnya yaitu if umur, misalnya umurnya di atas 18, maka print Anda sudah layak bekerja. Kemudian kondisi kedua yaitu elif umur, jika umurnya misalnya di bawah 18 atau di bawah 17, misalnya 15, maka print Anda belum layak bekerja. Kita ke kondisi ketiga yaitu else, di mana apabila kedua kondisi yang saya masukkan, if dan elif, tidak memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah kondisi else. Maka kita print, misalnya nah, kita lihat hasilnya, kita run. Nah, hasilnya yaitu Anda sudah layak bekerja. Jadi yang dieksekusi yaitu kondisi if, karena pernyataan yang saya masukkan bernilai true atau benar. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai percabangan if, elif, dan else. See you the next my video.